A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz atau guru saya, Ustadz Nur Khalis, dan juga seluruh tim dari Pelita Al-Fusalam dan seluruh peserta baik yang putra maupun putri. Alhamdulillah saya dipercayakan untuk menyampaikan materi tentang pemberdayaan wakaf produktif. Mungkin ini lebih kepada versi kitab kuning ya, lebih kepada versi kitab kuning. Nanti banyak hal-hal yang memang kontraproduktif dengan kaitannya dengan pemahaman-pemahaman baru, pemahaman-pemahaman yang sifatnya lebih produktif dibandingkan dengan kajian-kajian di kitab kuning. Tapi dengan beberapa referensi yang saya dapatkan, insya Allah ternyata wakaf itulah produktif. Produktif itu adalah wakaf, karena wakaf mesti produktif. Produktif bisa diartikan dari wakaf. Yang pertama, kita bisa memahami dari hadis yang sering dibacakan oleh khatib ataupun oleh penceramah-penceramah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila seorang manusia itu meninggal, maka amalannya, artinya segala pahala dari amalannya itu terputus. Maknanya karena memang amalannya sudah berhenti, ya pahalanya pun sudah terhenti. Itulah makna terputus. Hana kerja boleh jelah hana li imbalan. Kita salatnya selalu salat di saat kita hidup, selesai kita mati, ya salatnya berhenti, pahalanya pun berhenti. Itu maknanya inqata amalu ilam min salah. Di situ ada satu pokok sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berkelanjutan, sedekah yang berterus-terusan. Maknanya sedekah yang pemanfaatannya berterus-terusan. Sehingga para ulama mengartikan sedekah yang berterus-terusan itu ataupun yang manfaatnya berterus-terusan itulah wakaf. Berarti wakaf itulah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah wakaf. Arti sedekah jariyah, sedekah yang pemanfaatannya bisa dinikmati bukan saat ini, tapi hingga seterusnya. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu kan bisa, contoh sedekah nasi kotak contohnya, sedekah hidangan maulid contohnya, itu cuma pemanfaatannya sekali pakai. Makan siang, ya siang itu yang manfaatnya, selesai siang selesailah manfaatnya. Tetapi yang namanya wakaf sadaqatun jariyah itu tetap berkelanjutan. Makanya ketika saya dikasih judul wakaf produktif, memang wakaf itu mesti produktif. Tergantung siapa yang menjadi nadir ataupun yang menjadi pengawasnya. Kadang-kadang pengawas dari harta wakaf istilahnya hanya update, ataupun cara berfikir pengurus ataupun pengawas dari harta wakaf cuma memikirkan kalau di masjid cuma memikirkan keindahan masjid. Padahal masjid itu bukan diindahkan, tapi dimakmurkan. Dia berpikir masjidnya belagak. Maka kalau kita jalan di pesisir barat atau pesisir timur, kita akan melihat masjid-masjid yang indah tapi tidak makmur. Kenapa? Karena cara berfikir dari pengurus atau nadirnya yang mungkin sedikit ada kendala dalam berfikir tentang keproduktifan wakaf ataupun sedekah yang orang berikan. Bahkan ada masjid yang kubahnya sudah selesai tapi belum bisa pakai. Kubahnya bagus, kubahnya indah, bahkan kubahnya besar, tapi masjidnya belum bisa dipakai. Karena mereka berpikir masjid itu harus dipoles seindah mungkin. Tapi belum tentu makmur, karena makmur itu istilahnya makmur itu kan masjid itu hidup. Masjid hidup, itulah makna makmur. Bisa hidup seumur hidup.
Dengan apa hidup masjid? Dengan ada orang yang datang ke masjid. Itu cara menghidupkan masjid. Caranya bisa dengan pemanfaatan dari aset-aset wakaf, dengan pengembangan aset-aset wakaf. Pemanfaatannya ataupun hasil dari pengembangan aset-aset wakaf bisa dengan kanduri contohnya, pegang kanduri seminggu 3 di masjid, ataupun sediakan sandal gratis di masjid, sehingga orang gaya ajak masjid karena ada sesuatu yang nak di masjid. Kira-kira karab silap karab habis dapat ajak masjid nak silap gratis, itu nggak apa-apa karena itu hasil. Tapi tergantung dari niat si wakif itu sendiri. Kadang-kadang wakif pun karena wakif kadang-kadang dia terlalu istilahnya mesti kelompok dia yang memanfaatkan harta wakaf sehingga tidak ada pemanfaatan secara umum. Itu mungkin kesalahan dari si wakif itu sendiri. Karena yang namanya harta wakaf mesti mengikut bagaimana maksud dan tujuan daripada si wakif. Maunya si wakif mau diwakafkan tanah dia untuk pembangunan masjid, maka harus dibangun masjid. Padahal dia bisa mengubah cara dia ikrar wakaf ataupun dia pernyataan wakaf dengan menyampaikan saya mewakafkan tanah saya untuk masjid atau kemaslahatan masjid, sehingga pemanfaatan tanah wakaf dia itu lebih umum. Karena tanah wakaf itu mesti dipergunakan bagaimana maksud dan tujuan si wakif. Diwakafkan untuk pondok pengajian, ya untuk pondok pengajian, tidak bisa digunakan untuk madrasah sekolah umum. Itu istilahnya harta wakaf. Maka tergantung dari si pewakif itu sendiri. Sebaiknya kalau ingin harta wakaf Anda lestari sampai seumur hidup sampai hari kiamat, semestinya dia harus menyatakan wakaf dengan bahasa yang luas, sehingga pemanfaatan pun menjadi luas. Hanya terpaku pada sabuh item pemanfaatan, kesalahannya pada si wakif. Maka kalau membahas wakaf, semestinya kita harus beri paham kepada si wakif dan si pengurus. Kalau dua ini sudah paham tentang wakaf, maka wakaf itu pasti produktif. Di ketika si wakif dia memahami arti substansi daripada wakaf, kemudian si pengurus paham, dia kompeten dan dia profesional dalam mengurus harta wakaf, insya-Allah wakaf itu akan produktif. Tapi sebelum kita bahas masalah wakaf produktif, yang pertama kita pahami dulu apa itu wakaf. Mungkin lebih kepada dasar apa itu wakaf. Di sini saya menyampaikan beberapa mazhab tentang makna daripada wakaf. Bukan saya paham tentang mazhab yang lain, karena kami identiknya dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena istilahnya bukan tidak mau dengan mazhab lain. Mazhab itu sama setingkat dia di mata hukum. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu sama di mata hukum. Dari segi usul fiqh, dari segi fikihnya sama di mata hukum, tapi tergantung kita masuknya ke mana. Kalau kita masuknya ke Syafi'i, maka yang kita pelajari Syafi'i dan apa yang kita realisasikan juga Imam Syafi'i. Dan untuk memahami antar lintas mazhab pun sulit. Satu mazhab saja kita akan untuk terpahami, apalagi kita akan memikirkan lintas mazhab. Sama lagi contoh, kita ingin memahami agama lain, padahal agama kita sendiri belum cukup pendalaman tentang ilmu agama. Bukan salah orang mempelajari agama lain, karena agama luar pun harus dipelajari. Sebab semisal orang-orang luar mempelajari agama Islam untuk menghancurkan Islam ataupun untuk membentengi jangan sampai umatnya masuk Islam. Kan laginya, bahkan ramai urung-urung di luar Islam mempelajari Islam karena mereka terganggu dengan banyaknya mu'alaf. Karena terganggu dengan banyak mu'alaf, di mana enaknya pelajaran Islam, sehingga mereka mempelajari supaya enaknya di Islam juga dianut di agama mereka, sehingga hanali istilah mu'allaf ke depan menancit getanya harus terpahami di agama-agama yang lain, supaya
Sampai di ketika nak urung bab pemahaman-pemahaman yang katanya Islam ternyata dianut dari luar. Kalau kita tidak paham itu pemahaman luar, maka nada depu yang banyak adalah ajaran dari luar. Kita pegahnya lun doktor, lun ahli agama Islam, lun pelajari Islam lebih 10 tahun, gue sampaikan mak tanya dah dengar, padahal yang goknya pegah di luar Islam. Maka memahami itu bukan salah. Juga seperti yang kami pahami di pesantren-pesantren, memahami lebih kepada kaedah usul fikihnya Imam Syafi'i yang kita realisasikan dalam fikihnya Imam Syafi'i. Bukan tidak paham, bukan tidak mau memahami mazhab lain, tapi karena keterbatasan getanya berfikir. Kemudian mungkin kepada definisi saja, wakaf ialah menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan suatu harta benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Yang penting pemanfaatannya kebaikan. Pemanfaatannya untuk kebaikan. Dan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif. Dalam artinya harta wakaf itu diserahkan kepada kebaikan dan tidak boleh dipergunakan sehingga dapat menghilangkan kepemilikan dia. Istilahnya kalau kita wakaf tanah, sepetak tanah, berarti tanah itu mesti ditahan. Meskipun tanah itu milik daripada si wakif, tapi si wakif tidak boleh untuk mengtasarruf, menggunakan kembali sehingga hilang kepemilikan dengan menjual, dengan menghibah pada tempat lain, dengan mensedekah ke peruntukan yang lain, itu tidak diboleh. Maka menurut Imam Hanafi, wakaf menahan suatu benda ataupun harta yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Ini beda dengan mazhab Syafi'i nantinya. Karena mazhab Syafi'i yang namanya harta wakaf, dia bukan lagi milik daripada si wakif, yang taqilu ilallah, dia akan menjadi milik Allah. Maka di dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah harta wakaf itu boleh dijual belikan. Kenapa? Karena dia terlepas dari kepemilikan manusia. Si wakif tidak memiliki harta wakaf, juga mauquf alaih tidak memiliki harta wakaf. Bukan dia sebagai pemilik. Pemiliknya Allah Ta'ala. Yang taqilu ilallah. Dia milik Allah. Allah yang memiliki harta wakaf. Kita mau jual harta wakaf, mesti izin dulu sama Allah Ta'ala. Kalaupun kita minta izin nggak? Benar. Makanya di ketika terjadi kisruh masalah harta wakaf, ini sangkut pautnya dengan Allah. Contoh, ada keluarga, ada orang tua yang telah mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan umat, kemudian digugat oleh anak. Digugat oleh anak, digugat oleh cucunya, sehingga penggugat ini contoh menang si penggugat. Ini dia akan bermasalah bukan dengan orang-orang lain, dengan umat, tapi dia langsung bermasalah dengan Allah. Karena yang dia rebut itu bukan hartanya mauquf alaih, tapi yang dia rebut itu adalah hartanya Allah. Karena itu kepemilikannya langsung menjadi hak prerogatif Allah. Itu dalam bab wakaf menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bahwa wakaf itu menginfakkan segala manfaat harta atas jalan abadi selama-lamanya, karena wakaf adalah sedekah abadi. Al-waqfu sadaqatun daimah. Pendapat kuat dalam mazhab ini menyebutkan bahwa abadi tidak menjadi syarat, sehingga boleh wakaf bermasa dan kemudian kembali kepada si wakif. Tapi ini lebih kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak ada kaitannya. Mazhab Maliki, wakaf itu itulah menginfakkan segala manfaat harta atas jalan abadi. Maksudnya dia mesti selama-lamanya. Al-waqfu sadaqatun daimah. Wakaf itu adalah sedekah yang berkelanjutan ataupun yang takbid. Tidak ada istilahnya bermasa. Ini saya wakafnya selama 1 bulan, habis 1 bulan saya tarik kembali. Itu tidak ada istilah dalam wakaf menurut mazhab Maliki. Meskipun pendapat kuat di pengikut mazhab Maliki menyebut boleh bermasa. Wakaf 1 bulan kemudian dikembalikan kepada si pewakif, boleh. Sehingga di sini banyak lembaga-lembaga wakaf yang menganut mazhab Maliki di bidang dia investasi sepetak tanah. Karena contohnya ada contoh, ada acara yang memakai tempat di situ selama 1 bulan.
Contohnya ada event besar yang dilakukan selama 1 bulan sehingga perlu lokasi. Ada satu orang mewakafkan lokasi itu untuk acara event Islam. Dia niatnya wakaf selama 1 bulan, sehingga dalam 1 bulan itu orang eventnya bisa menggunakan tempat lokasinya di yang diwakafkan tadi. Habis event maka dikembalikan kepada si wakif. Itu dalam mazhab Maliki boleh, di mazhab Maliki boleh. Istilahnya dia bukan mau yang berkelanjutan. Yang penting 1 bulan itu bisa dimanfaatkan dan pahala wakafnya dapat. Dari segi penggunaannya, kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan berpindah kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala setelah sempurna prosedur perwakafan. Berarti makna daripada wakaf adalah habsul mal yumkinu intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ala masrafil mubah. Yang namanya wakaf menahan harta yang mungkin dimanfaatkan serta kekal barangnya yang dipergunakan pada jalan mubah. Inti dari harta wakaf menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang penting penggunaannya pada tempat yang mubah. Tidak mesti kepada yang sunat atau yang wajib. Wakaf ini tidak mesti ke masjid. Wakaf tidak mesti ke tempat-tempat peribadatan. Yang penting bukan tempat peribadatan orang kafir, itu saja. Wakaf ke, contohnya wakaf untuk lapangan voli kampung, sah-sah saja, karena itu bukan sesuatu yang haram. Yang penting bukan haram, bukan maksiat, sah ala masrafil mubah. Itu pokok dari tempat wakaf ataupun mauquf alihnya. Kemudian menahan harta yang mungkin dimanfaatkan, yang penting ada manfaatnya serta kekal barangnya. Mana kekal barangnya bukan kekal sampai hari kiamat, tapi penggunaannya bukan sekali pakai, itu saja. Hana mesti watakun wakafnya sampai kiamat benar barangnya, hana mesti. Maka wakaf, contohnya wakaf sepeda untuk orang mengajar. Padahal sepeda itu paling bertahan 1 atau 2 tahun. Sah-sah saja. Yang penting bukan sekali pakai seperti makanan. Maka makanan tidak sah untuk diwakafkan karena sekali pakai langsung hilang. Tapi kalau wakaf itu yang tidak sekali pakai, sekalipun tidak lama pemakaiannya, sudah sah ataupun sudah masuk dalam makna wakaf. Dari sini kita dapat paham bahwa wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran seperti jual beli atau tidak seperti hibah. Maka tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya dapat menghilangkan kepemilikan. Wakaf tidak boleh, harta wakaf, contoh kita tanya kalau kita wakafnya hanya tak boleh, baik itu si pewakif atau mauquf alih. Mauquf alih tidak boleh menjual belikan harta wakaf. Maka dalam mazhab Syafi'i, wakaf uang tidak boleh. Wakaf uang tidak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemanapun kita jalankan fikihnya Imam Syafi'i, yang wakaf uang itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa tidak boleh? Meskipun pemanfaatannya lebih efektif dengan uang. Bahkan orang berfikir menyewakaf uangnya lebih efektif kemanapun dia bisa dipakai. Tapi punya tanah kan terbatas. Tapi kalau uang tu dia kemanapun bisa kita pakai. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Langsung ke manfaatnya. Contoh harta uang, kalau diwakafkan uang. Contoh wakaf uang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena kalau uang diwakafkan, dia kan harus ada transaksinya lagi nanti. Contoh, tanya wakaf ke masjid, uangnya kita wakaf ke masjid untuk pembangunan masjid. Uang itu tidak bisa untuk pembangunan masjid, tapi harus transaksi lagi membeli alat pembangunan masjid.
Contoh, lun pengurus masjid terima uang dari wakaf untuk membeli seng, membeli keramik, membeli semen. Sehingga saya pergi ke toko semen, saya buat transaksi baru. Saya membeli semen dengan uang tadi. Syarat pembeli, dia uangnya mesti uang dia. Syarat pembeli, di ketika tanya tak belum barang bagaknya pengen supo, mesti milik tanya. Sedangkan uang wakaf itu miliknya siapa? Yang takilu ila Allah, sudah milik Allah. Bagaimana kita melakukan transaksi dengan uang yang bukan milik kitanya? Disinilah puncanya mazhab Syafi'i tidak membolehkan, tidak ada istilah wakaf nakdi. Nah, kan wakaf nakat ataupun wakaf nukut, wakaf dengan mata uang. Nah, di sini kendalanya. Paling tidak ada hilah-hilah, tapi itu bukan kaedah usul fiqh, lebih kepada hilah ataupun solusi. Tentu kalau memang tidak bisa wakaf uang dalam mazhab Syafi'i, bagaimana juga kita penganut mazhab Syafi'i untuk melakukan uang ini sebagai sah dalam pembangunan masjid ataupun dimanapun ceritanya. Maka lebih kepada solusi. Paling solusinya wikalah. Kita wakilkan kepada pengurus masjid untuk membeli barang, kemudian kita wakilkan untuk wakaf. Contoh, lun apa yang 1 juta, lun ke pengurus masjid, lun transfer peng dalam rekening ron 1 juta, tolong lun wakilkan untuk membeli semen, kemudian tolong diwakafkan ke masjid anda. Itu solusinya, tapi bukan kaedah usul fiqh di Imam Syafi'i, dan tidak menentang karena kita masuk ke wilayah solusi, wilayah hilah, tidak ada salahnya. Yang penting kita bukan wakaf langsung yang menentang dengan kaedah Imam Syafi'i. Di sinilah bedanya Imam mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Imam Syafi'i lebih ihtiyat, dia lebih hati-hati dalam tentang masalah akad ataupun apapun halnya tentang di fikihnya Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada penjualan online. Penjualan online tidak sah menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena barangnya tidak dilihat. Bila pun kita lihat, yang kita lihat itu tidak sesuai. Ujung-ujungnya akan gharar, akan kecewa. Ya kan? Karena biasanya orang iklan itu pasti dia pakai lampu yang jelas, kan? Contohnya baje watai foto ni lagak pakai lampu lighting ni lengkap. Tetro bak tanya ke laginya. Kemudian itu kan gharar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Rasulullah melarang kita daripada gharar, tipuan. Tanda tipuan orangnya kecewa. Di mana tanda itu tertipu, kita kecewa. Paling di dalam penjualan online itu yang bisa kita pastikan ukurannya. Nah, pasti. Ukurannya berarti 1 meter itu pasti. Tapi warnanya, kemudian ketebalannya, tapi kita nyoba bajian tebal, ternyata watai terpuduk bak lampu transparan. Ada dia pakai mui luar rumah habis. Tapi watai bak iklan kan lagak. Kan? Lagi contoh di iklan Pepsodent, padahal urung-urung jinya cik dari lahir pun kaputih higo je. Kemudian watai truk bak kita nyo, tak pakai di Pepsodentnya pokok hang putih-putih higo nanyo. Padahal dia memang dari lahir dan Yohana putih higo. Makanya kan, iklan-iklan yang bahkan iklannya juga menipu, ya istilahnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i antisipasi jangan sampai terjadi gharar, jangan sampai terjadi tipuan. Maka lebih hati-hati, termasuk pada wakaf. Kemudian manfaat harta wakaf, manfaat harta yang diwakafkan itu menjadi milik mauquf alaih, yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut karena wakaf adalah mempermilik manfaat. Barang itu yang takilu ilallah, aset barang itu menjadi milik Allah, tetapi manfaat daripada barang wakaf itu miliknya mauquf alaih, si penerima harta wakaf. Kalau penerimanya per orang, maka orang-orang itu pemilik daripada manfaat harta wakaf. Sedangkan bila wakafnya ke umum, maka orang umum menjadi pemilik daripada manfaat harta wakaf. Sedangkan benda wakaf ataupun aset barang wakaf itu tetap miliknya Allah Ta'ala. Contoh bagi tanah bunuh kan, lagi lahan perkebunan,
lahan itu milik Allah, tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan manfaatnya itu menjadi miliknya mauquf alaih. Di sinilah kita bermain produktif. Di ketika tanah yang terjadi di kampung, menasah atau masjid, pengurusnya cuma menghitung berapa jumlah tanah wakaf masjid. Cuma hitung-hitung saja. Oh, kampung kamu, masjid kamu nak tanah wakaf 10 rantai. Padahal kaunya hana produktif apa. Maka sampai-sampai kendala di pengurusnya. Galak bah hitung-hitung saja. Di akhir tahun tidak ada laporan. Nyo na 10 tempat tanah wakaf puji yang hasil, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sehingga yang terjadi di kampung-kampung, tanah wakaf belang sawah wakaf banyak, tapi orang-orang di situ tidak pernah memanfaatkan. Orang di situ tidak bisa memanfaatkan, urang yang akan meninggal pun hanya gemumpuk pahala lebih. Bahkan kesalahan pada si pengurusnya ataupun si nadirnya. Dari segi penggunaan, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf mubasyir dan wakaf istimari. Wakaf istimari adalah wakaf produktif. Wakaf mubasyir, wakaf yang langsung dimanfaatkan. Contohnya, kita wakaf ke tempat pendidikan, kita wakaf ke pesantren, kita wakaf ke masjid. Itu namanya wakaf mubasyir, wakaf yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakatnya. Tapi ada juga wakaf istimari, wakaf yang produktif. Itu banyak akan kita bahas nanti, wakaf produktif. Wakaf mubasyir adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf istimari adalah harta wakaf dalam bentuk alat atau benda yang memproduksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dipergunakan sesuai keinginan wakil bila ditentukan dan bisa juga tidak, sehingga menjadi umum. Maknanya wakaf istimari harta benda dalam bentuk alat ataupun benda yang bisa memproduksi barang-barang. Contohnya lahan bisa memproduksi perkebunan, kemudian lagi contoh bakat, lagi contoh hewan ternak. Hanya kan wakaf istimari cit. Wakaf lumo contoh kita wakaf. Memang kan lumo hana tahan. Makanya lu bekah muno, makna wakaf ini bukan mesti dia hidup selama-lamanya. Yang penting bukan sekali pakai, bukan memanfaatkan dia pada menghancurkan dia. Benar. Bukan memanfaatkan dia pada menghancurkan dia. Lagi contoh tanya memanfaatkan nasi dengan menghancurkan nasinya. Ini hanya wakaf. Lagi contoh wakaf sapi untuk penggemukan. Kalau wakaf tidak boleh penggemukan karena nantinya harus dijual. Tapi pada pembiakan untuk penangkan untuk nak anak-anak je tu yang tak perlu je anak je tu kan sah produktif. Kita serahkan ke ahli bagian ternak, kita serahkan wakaf contoh je 4 atau 5 sapi, sehingga dia contohnya nanti dikembang biakkan, lahirlah anak-anak je tu, bisa dijual, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Anak je nak apa je pula. Karena masalah jumlah yang termasuk manfaat. Manfaat bisa diperjualbelikan karena itu miliknya mauquf alaih. Menyerta wakaf ke umum, lagi contoh wakaf ke kampung. Berarti orang kampungnya bisa memanfaatkan penangkan anak-anak lumo yang jadi apa pun. Maka paling tidak kalau ada maulid di kampung, orang jadi cok bak anak lumo yang bak lumo wakaf. Hana payah pesapa-pesapa pen tipton pesapa pen 100 ribu, tipton pesapa pen 100 ribu. Satu kakak 100 ribu, satu kakak 150 ribu. Padahal tanah belang wakaf le. Kemudian bisa juga produktif di bagian ternaknya. Padahal kalau itu dimanfaatkan, bisa diproduktifkan, maka hanya istilah le gampungnya akan pesapa-pesapa peng untuk maulud. Langsung kalau lumo bukan anak pun hana cok langsung si. Istilah je kan baju berarti pedoboh perlai 2 buah lumo karena yang penting mak haji baik sisi kan hanya lumo wakaf. Benar kan? Makanya pun penjelasan wakaf orang mandu-mandu wakafnya mesti ke masjid, mesti ke tempat padahal ada tempat-tempat wakaf yang lain yang bisa produktif dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Lebih kepada sosialisasinya yang kurang ataupun tak pegah hana urun semua buat nak cik hana urun buat pikura. Depat lipat salahnya.
Kemudian dasar penetapan wakaf. Beberapa ayat ataupun hadis yang menyebut tentang masalah infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Harta yang kamu cintai, bukan harta yang kamu tidak pakai lagi. Kebiasaan tanya kan wakaf, katanya sedekah, tanya infak, teka bajehan lot le, bajekah hanya pakai le, bajekah malay tajak-jak, bak orang kahwin dari pohon tajak-jak yang pakai le, infak. Katanya nyogolong keun sebuah kebaikan. Kadangnya dianggapnya ya pedangkeun ya abuh harta. Apa mana abuh harta? Karena hendak pakai le kan abuh. Tapi karena ada hobah boleh bak orang fakir, bak orang yang membutuhkannya kesalahan. Semestinya tanya bila ingin infak yang betul-betul tanya orang tabahnya kedua kita pakai menanci tajuk juga. Ya, maka gepegar ini menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu sukai. Itulah lagi punya tajuknya memang atam kenang makro. Maka dia tajuk bagop supaya orang pakai legop juga senang. Kemudian inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya amal dan kebajikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia, di antaranya yaitu ilmu yang disebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dibangunnya, rumah singgah bagi perantau yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, sedekah harta yang dia keluarkan saat sehat dan hidup. Seluruh amal dan kebajikan ini akan menyusul orang mukmin sepeninggalannya dari dunia. Meninggal tanya pahalanya mengalir. Pakatnya sedekah jariah menduk. Maka wakaf sumur sedekah jariah. Karena sumurnya akan dimanfaatkan terus menerus. Kemudian jetakannya mandum-mandum termasuk dalam bab sedekah jariah ataupun wakaf. Yang kan ilmu anak yang lain ini mandum masalah kembali kepada wakaf karena sedekah jariah. Kemudian juga seperti hadis yang tadi saya bilang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salas sadaqatun jariyah. Kemudian juga daripada Abdullah bin Umar bahwa sesungguh Sayyidina Umar radhiyallahu an mendatangi Nabi bahwa beliau mengatakan telah mendapatkan 100 saham daripada perang Khaybar. Beliau berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi, nyolon Nabi harta karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan harta ini. Karena harta, bagaimana saya bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan harta ini? Rasulullah bersabda, habbisil asla wasabbilis samrata. Tahan aset itu dan kembangkan manfaatnya. Kembali kepada wakaf. Asetnya ditahan, maknanya asetnya tetap bertahan. Kemudian kembangkan manfaat dari aset itu. Berarti ini maknanya Rasulullah pun menyuruh kita untuk melakukan wakaf produktif. Ini kan wakaf produktif. Bahasa mentang ya hana bahasa bab Nabi. Tapi maknanya habisil asla. Yang penting asetnya jangan hilang. Kalau asetnya hilang, kadang manfaat pun tidak akan ada lagi. Asetnya tetap ditahan, habisil asla, wasabbilis samrata. Manfaatnya dikembangkan. Masuk dalam pembahasan pengembangan wakaf produktif. Kemudian juga dalam hadis yang sama juga menjelaskan tentang masalah wakaf. Banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang infak ataupun khusus di bidang wakaf. Kemudian kembali kepada rukun wakaf. Rukun wakaf adanya si wakif, mauquf, itulah barang yang diwakafkan, mauquf alaih penerima wakaf, dan syirat pernyataan wakaf. Syarat wakif sah pernyataannya dan ada wewenang untuk memberi, yakni baligh, berakal, bukan budak, bukan yang disita hartanya. Karena dalam Islam juga ada istilah orang-orang yang disita harta. Contoh si safih. Safih ini bentuknya dia tidak bisa mengendalikan keuangan dia. Dalam agama Islam, orang yang tidak bisa mengendalikan harta, maka dia akan ditahan, asetnya ditahan untuk menjaga dia. Contohnya kan kalau orang-orang katanya yang di ketika penggunaan harta peduli tidak bisa mengendalikan. Waktu belo barang menyertai barang yang serta begonnya hang toh laki kurung buji 80. Sertuhnya lah hang laki tu serta 20 jut puhan. Tidak bisa mengendalikan.
Kemudian pupu yang gelap blur-blur, sehingga takut pada akhirnya dia akan bangkrut. Maka datanglah hakim, datanglah syariat untuk menahan aset harta dia. Hampir hancur je tengok. Ini dalam agama tanya. Maka dia tidak boleh melakukan wakaf. Karena ibarat ataupun ucapan dia tidak bisa dikendalikan. Karena dengan gelak-gelak bukan ahli wakaf. Ataupun harta yang bacutnya kali infak, kali sedekah, sehingga akhirnya dia bangkrut. Dalam agama tidak dibolehkan. Itu syarat si wakif. Kemudian syarat mauquf. Yang pertama, barang itu bermanfaat. Karena kembali kepada arti dari wakaf, pemanfaatan, pengembangan pada manfaatnya. Manfaatnya bisa diambil oleh mauquf alaih. Kalau barangnya tidak ada manfaat, maka apa yang bisa didapatkan oleh mauquf alaih? Kedua, kekal manfaatnya meskipun tidak pada saat itu. Contoh, kita wakafkan lembu seperti tadi, sapi, pada waktu dia masih kecil. Kan waktunya hanya manfaat apa? Bahkan tanya periri waktu ujung baru nak anu. Berarti manfaatnya bukan pada saat itu. Tapi yang penting manfaat. Kemudian barang yang bisa dimiliki. Karena ada juga barang yang tidak bisa dimiliki. Contohnya ada beberapa yang memang di dalam syariat tidak boleh dimiliki, seperti barang haram. Contohnya narkoba tidak bisa dimiliki. Sekalipun ketika kita investasikan narkoba, manfaatnya raya. Contohnya menyenal legal narkoba di Indonesia contohnya kan. Kan kadang urung blow gila, keuntungan gila, dan pemanfaatannya bahkan bisa mensejahterakan rakyat umum, mensejahterakan. Tapi kan hanja. Benar kan, hanja pakai. Yang keempat, barang milik wakif. Si wakif tidak boleh mewakafkan barang orang lain. Kemudian barangnya jelas. Apa yang diwakafkan, berapa ukuran yang diwakafkan, apa itu barang yang dia wakafkan. Kemudian barang tentang masalah mauquf, Imam Hanafi berpendapat boleh jual mauquf. Kembali kepada beda mazhab tadi, boleh jual mauquf. Maka hal-hal investasi barang langsung dijual boleh. Contohnya getanya na barang mak kedai, terpasok barang wakaf adalah barang yang bisa dijual. Contohnya kita buka toko, barang-barangnya semua barang wakaf orang. Wakaf lemari, wakaf meja, kita kemudian jual kembali. Contohnya di tempat kita kurang manfaat, lemari, meja, tempat-tempat kursi, manfaatnya kurang, sehingga kita jual kembali supaya mengambil manfaat yang lebih besar. Menurut mazhab Imam Hanafi boleh untuk menjual. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, karena sesungguhnya kepemilikan pada zat mauquf berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kekhususan manusia. Inna milka fi ruqbatil mauquf yantaqilu ila Allah. Karena itu mauquf bukan milik wakif dan bukan milik mauquf alaih. Maka menurut mazhab Syafi'i tetap tidak boleh dijual kembali. Kalaupun tidak ada manfaat yang besar, juga tidak boleh dijual kembali. Baru jet publo boleh dijual kembali barang wakaf menurut mazhab Syafi'i dan juga menurut mazhab Hambali bila memang tidak ada manfaat sama sekali. Maka beda. Tidak ada manfaat dengan kecil manfaat. Itu beda. Kalau kecil manfaat, memang ada manfaat, tapi manfaatnya yang kecil. Tapi kalau memang tidak ada manfaat sama sekali, memang tidak ada manfaat. Itu baru dijual. Contoh seperti tikar-tikar masjid yang pada akhirnya harus dibakar. Tapi ada yang mau menerima dengan membeli. Contoh kayu-kayu ataupun papan-papan di masjid tidak mungkin tu dipakai lagi, akan roboh contohnya. Nak orang yang memang ilakai blok papunyan. Katanya pun pegat kameng contohnya kan, pegat kandang sapi. Pokoknya dia mau beli. Sedangkan papan itu kita tidak bisa pakai lagi kecuali untuk dibakar. Itu sah menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi sah-sah saja menginvestasi menjual kembali barang mauquf. Kemudian syarat mauquf alaih kelompok atau orang tertentu. Karena mauquf alaihnya bisa jadi dia diwakaf kepada perorangan
bisa jadi diwakaf kepada kelompok tertentu. Bahkan bukan kelompok, tapi memang umum. Syarat mauquf alaih adalah kelompok atau orang tertentu. Yang pertama, ada di saat akad wakaf. Ada enggak kelompok itu kalau kita wakaf? Contoh katanya wakaf, saya wakafkan masjid ini untuk kelompok Syafi'iyah. Ada enggak yang bermazhab Syafi'i di tempat itu? Kalau tidak ada, maka tidak sah wakaf. Karena wakaf menurut mazhab Syafi'i, dia harus ke mana maksud dan tujuan si wakif. Bila diwakaf ke mazhab Syafi'i, maka mazhab lain tidak boleh pakai. Itu masalah wakaf menurut mazhab Syafi'i. Contoh, saya mewakafkan ini masjid ini, saya wakafkan ke kampung ini yang bermazhab Syafi'i. Pas dicek, ternyata di kampung itu adanya orang mazhab Hambali, tidak bisa pakai. Karena kemauan daripada si pemilik harta wakaf atau si wakif itu untuk kelompok tertentu, maka kelompok yang lain tidak bisa pakai. Masalah tidak ada manfaat itu kesalahan daripada si wakif, tapi tidak bisa pakai. Kalau memang tidak ada yang Syafi'iyah di situ, ternyata orang mazhab Syafi'i tidak ada, maka harta wakaf tidak sah. Karena tidak ada yang menerima. Tidak ada yang menerima harta wakaf. Kemudian punya wewenang memiliki harta. Ketiga, bukan diri sendiri, bukan kafir harbi dan bukan murtad. Penerima harta wakaf bukan pribadi, bukan wakaf ke sendiri lagi. Bukan kafir, mana kafir ini kafir harbi, memang kafir yang tidak istilahnya tidak mau berdamai, yang tidak mau berdamai dengan kita, juga murtad. Zimmi boleh. Zimmi ini seperti, kalaupun negeri kita negeri Islam, ada orang-orang yang di luar, yang non-Islam, non-Muslim, dia mau berdamai di tempat. Contohnya urung Kristen, urung agama lain di Aceh, itu termasuk urung yang berdamai. Istilahnya kazimi, sudah menjadi tanggungjawab seluruh urung Islam. Maka haram, bahkan Nabi sangat marah di ketika katanya urung Islam memarahi ataupun membenci urung-urung kafir yang di daerah katanya. Raya masalah haji, Nabi pun bengeh. Maka lanjut ekstrim-ekstrim dah kan, sampai itu karena dia beda agama. Karena beda agama itu berbagi-bagi, dia ada yang zimmi, ada yang harbi. Kemudian syarat mauquf alaih bukan kelompok tertentu. Karena bisa jadi mauquf alaih itu bukan kelompok, tapi secara umum. Yang penting bukan jalan maksiat. Kalau tempat mauquf alaih itu umum, maka yang penting dia bukan jalan maksiat. Karena wakaf adalah mempermilik manfaat, maka manfaat mauquf menjadi milik mauquf alaih, tidak harta wakaf. Harta wakaf tetap yang taqilu ilallah, sedangkan mauquf alaih sedangkan manfaat dari mauquf menjadi milik mauquf alaih. Syarat sigat ataupun akad wakaf, ijab dan kabul pada wakaf kepada kelompok atau orang tertentu. Ijab saja pada wakaf, bukan kelompok tertentu. Maka bila kita mewakaf kepada kelompok tertentu, contohnya Syafi'iyah tadi, itu ada harus yang mewakili untuk menerima. Kalau kita wakafnya ke kampung, itu harus ada kecil atau yang mewakili kecil untuk menerima harta wakaf. Tapi kalau kita kemaslahatan umum, saya mewakafkan lapangan ini untuk kemaslahatan umum, siapa yang bisa gunakan, itu tidak perlu kabul, bisa ijab saja. Kemudian wakaf tidak bermasa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang tadi yang menyebut bahawa wakaf boleh 1 bulan, 1 tahun. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bermasa. Wakaf tidak boleh bersyarat, langsung tembus. Maknanya wakaf ini, harta ini saya wakafkan ke masjid apabila nanti saya sehat. Itu masuk kepada janji. Masuk kepada itu masuk kepada nazar. Masuk pada nazar. Tapi makna wakaf tidak boleh bersyarat, istilahnya kalau teman saya pulang nanti saya wakaf, kalau dia balik lagi maka wakaf itu kembali. Itu makna tidak tembus. Tapi yang seperti contoh tadi, kalau saya sehat, kalau saya mati, itu masuk dalam nazar, kalau mati masuk dalam wasiat. Wakif boleh menentukan penerima harta wakaf dan mesti diikuti. Kita menentukan siapa yang penerima harta wakaf. Contoh seperti tadi, ini saya wakafkan kelompok Hanafiyah, contoh kelompok orang-orang yang bermazhab Hanafi.
maka si pengurus atau si pengawas harta wakaf mesti menggunakan harta wakaf itu kepada kelompok yang ditentukan oleh si wakif. Wakif boleh menentukan penyaluran manfaat wakaf dan juga harus diikuti oleh mauquf alaih. Juga manfaat. Ini saya wakafkan masjid ini atau saya wakafkan pohon ini, nanti buah-buahnya dimanfaatkan oleh fakir miskin. Nah, itu kan penentuan manfaat. Padahal si mauquf alaih bisa menggunakan kemana saja yang dia mau. Tapi ketika ditentukan manfaatnya untuk siapa, maka harus diikuti oleh si mauquf alaih. Namun Imam Al-Haramain menyebut syarat penentuan yang dibuat si wakif itu sia-sia, tidak perlu diikuti. Karena manfaat milik si mauquf alaih, maka tidak perlu diikuti daripada si wakif. Namanya saja wakaf. Wakaf kan sadaqatun tamliku manfaat. Al-waqfu tamliku manfaat. Wakaf adalah memilihkan manfaat. Maka ketika kita wakaf kepada mauquf alaih, maka si mauquf alaih yang menentukan manfaat daripada harta wakaf. Syarat pengawas harta wakaf ataupun nadir, ini yang paling menentukan produktif atau tidak produktifnya harta wakaf. Adil, dia tidak fasik. Mana adil ini tidak fasik. Karena kalau dia fasik, dengan Allah saja dia mau bermain-main, apalagi dengan harta wakaf punyanya manusia. Maka syaratnya harus adil. Adil ini dia tidak melakukan pekerjaan yang membuat dia fasik ataupun membuat dia melakukan perbuatan haram ataupun perbuatan dosa besar atau berkekalan dengan dosa kecil. Kemudian mampu, dia mampu untuk mengelola. Yang ketiga, paham cara pengelolaan. Kita memberikan seperti yang tadi, mewakafkan sapi untuk pembiakan. Paham tak dia cara pembiakan sapi? Sampai tajuk lumuh bagainya, goyan nang tahu ba dia ho. Untuk ke pulau. Kan sama lagi contoh urung-urung juk lumo li pemerintah kan ka pijut lumo kan, karena ana cara dalam pengelolaan harta wakaf. Itu syarat daripada pribadi si pengawas barang wakaf. Tugas pengawas memperbaiki bila memang ada kerusakan, menyewakan. Ini menyewakan termasuk untuk produktivitas dari harta wakaf, menghasilkan penghasilan, membaginya kepada yang berhak. Itulah menyalurkan manfaat daripada harta wakaf. Kemudian menjaganya dengan hati-hati. Dan kalau pengawas itu dilantik oleh si wakif, maka si wakif pun boleh memecat dia. Karena istilahnya ada harta wakaf, kemudian melantik satu orang sebagai nadhir, sebagai pengelola harta wakaf, maka si wakif pun boleh memecat ketika dia tidak lagi kompeten dalam mengurus ataupun tidak profesional dalam mengurus harta wakaf. Kemudian kembali kepada produktif. Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi di semua bidang. Dalam istilah fikih disebut wakaf istismari. Dan manfaat pada wakaf ini diperoleh dari keuntungan dan hasil dari pengelolaan harta wakaf. Bukan barang wakafnya yang diperjualbelikan, tapi manfaatnya, hasilnya nanti yang dimanfaatkan ataupun yang keuntungannya dari hasilnya dari pengelolaan harta wakaf. Maka harta wakaf dia tetap kekal. Lagi contoh tak sewa, maka hasilnya yang produktif di hasilnya, keuntungan di hasilnya nanti. Atau wakaf produktif adalah upaya penyaluran wakaf yang lebih maslahat. Umumnya wakaf dialokasikan untuk tempat ibadat dan pendidikan. Ini kan istilahnya produktifnya untuk tanyo hagai. Tanyo minta pahala wakaf ke masjid, wakaf untuk dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi kan ada cara yang lebih produktif yang penyalurannya untuk kesejahteraan orang banyak. Sedangkan wakaf produktif diarahkan untuk kepentingan produksi ekonomi, seperti pembangunan toko, rumah sakit, SPBU dan lainnya, yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan orang banyak. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya, sumber mata air maksudnya ini untuk diambil airnya, dan lain-lain. Atau wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, bukan pada bendanya secara langsung, tapi pada pemanfaatan di hasilnya, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf dan si wakif.
Beberapa bentuk pengembangan yang legal. Istilahnya ini sah menurut syariat sah. Yang pertama ijarah. Harta wakaf adalah penyewaan harta wakaf, apakah benda bergerak atau tak bergerak. Pegat penyewaan. Pegat seperti sewa tempat. Itu mungkin hal yang produknya kurang. Kan bila menangkan penyewaannya 1 tahun, yang berapalah 1 tahun dengan luas tanah yang besar, tapi 1 tahun cuma 10 juta, 15 juta, produktifnya kurang. Tapi itu termasuk pengembangan yang legal. Istilahnya nalah pemasukannya. Daripada cuma buat pengawas, cuma hitung-hitung sagai tanah wakaf. Kan hana elok. Wakaf hewan ternak untuk dikembangkan dengan pembiakan hewan ternak. Bukan wakaf hewan ternak untuk diperjualbelikan, tapi dikembangkan dengan pembiakan hewan ternak. Maka di dalam fikih dibolehkan untuk mewakaf hewan, sekalipun dia tidak bertahan lama, paling 5 tahun 10 tahun, tapi setidaknya bisa dimanfaatkan dalam masa yang singkat. Wakaf sarana air dengan membangun sumber air berupa sumur atau sumur bor, itu bisa dimanfaatkan. Bahkan air pun ada pendapat yang menyebut wakaf sumur air sah, karena ada juga yang menyebut wakaf sumur itu tidak sah, karena yang tawakaf sumur kadang air wakaf. Airnya kalau ketika wakaf sumur kan ada air di dalamnya. Berarti air termasuk barang wakaf. Penggunaan sumur ya airnya kan gaduh manfaat tadi. Tapi menurut ulama termasuk Ibnu Sabah menyebut pilihan saya wakaf sumur sah sekalipun airnya ada di dalam dan dipergunakan langsung. Istilahnya tekan berganti-ganti, airnya langsung berganti. Kemudian wakaf lahan pertanian dan perkebunan untuk dikelola dengan baik dan produktif sehingga menghasilkan hasil tani dan kebun yang bisa dimanfaatkan masyarakat banyak. Kemudian paling kecil pertukaran barang kebutuhan antar masjid. Ini istilahnya memang bukan dalam pengembangan, tapi jangan sampai hilang. Karena kadang-kadang masjid diwakafkan ke masjid, sedangkan di masjid itu barangnya sudah penuh. Contoh hambal masjid karena masjidnya pengelolaan baik sehingga urung mujuk-juk bak masjidnya, tapi di ketika tampung mandu mahana terpakai kan sayang cid urung wakaf. Ya sah-sah saja untuk pertukaran ke tempat lain. Kita tanyakan ke masjid yang lain di sana butuhnya apa dan yang lebihnya apa, sehingga yang lebih di sini kita bawakan ke yang membutuhkan di sana, yang lebih di sana kita bawa ke sini untuk yang membutuhkan. Itu sekalipun bukan pengembangan, tapi salah satu untuk mengantisipasi tidak manfaatnya harta wakaf. Sah-sah saja di dalam fikih tentang pertukaran tempat, selama itu tidak ditentukan oleh si wakil. Beda kalau ditentukan. Contohnya si wakil mewakafkan mesti ke masjid pula, itu tidak boleh dialihkan ke masjid lain. Tapi kalau memang wakaf ke masjid, tolong wakafkan hamba saya ini ke masjid, tolong wakafkan tikar ini ke masjid, maka sah-sah saja masjid ini menggunakan memindahkan ke masjid yang lain. Itu memang bukan pengembangan, tapi salah satu antisipasi jangan sampai manfaat itu tidak ada manfaatnya. Wakaf itu tidak ada manfaatnya. Kemudian wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak dan efektif dalam segala bidang produksi. Yang kembali lagi surah bunuh. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. Kemudian dari Wahb Az-Zuhaili menyebut dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adalatihu menyebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Itu di mazhab yang lain. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Itu sebagai hal-hal yang wakaf uang, wakaf cash. Kemudian termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Itu juga termasuk wakaf uang, atau istilahnya wakaf nukut. Yang penting dalam fatwa MUI, yang penting wakaf itu hukumnya jawaz pada tempat yang jawaz, pada tempat yang boleh. Kemudian wakaf hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibah dan diwariskan. Sedangkan mazhab Syafi'i menyebut tidak boleh wakaf uang. Kembali lagi penjelasan yang tadi.
Karena berpijak pada ketentuan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi dan dihibah. Wakaf adalah la yubah wa la yuras wa la yuhab. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibah. Karena kalaupun uang itu pasti ada transaksi selanjutnya. Karena tidak mungkin uang itu langsung digunakan tidak ada transaksi. Mungkin tak cok pengen tak tipik pak masjid. Ya kan, pasti ada transaksi kemudian. Juga ain ataupun benda harta wakaf terlepas dari kepemilikan manusia. Sedangkan pemanfaatan uang adalah dengan melakukan transaksi ain, dengan melakukan jual beli. Inilah kesimpulan pada masalah wakaf. Kalau melihat ke mazhabnya Imam Syafi'i, itu lebih hati-hati sehingga mengeluarkan hukum ya tidak boleh wakaf uang. Paling seperti yang kami jelaskan tadi, beralih kepada solusinya, beralih kepada hilahnya. Mungkin cuma sekian. Pas jam 12 entah, kayaknya pas jam 12 nggak ada tanya jawab lagi. Tapi insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wallahu alam. Mungkin kalau memang pun kurang dipahami dapat ditanyakan. Kalaupun tidak sempat ditanyakan dengan saya, boleh nanti Ustaz Nur Khalis yang guru kami, ini guru kami juga, bisa langsung untuk lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.